La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil ajmain, amma ba'du. Saimin saimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita masuk hari kedua puasa Ramadan. Semoga Allah berikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan, bisa menyelesaikan puasa dengan baik, menghidupkan malam-malamnya dengan tarawih, tilawah dan muhasabah, serta termasuklah kita golongan orang-orang mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, kewajiban puasa Ramadan jatuh pada tahun kedua Hijriyah. Jadi ayat puasa yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini kategori surat Madaniyah. Jadi Quran turun di dua kota, Mekah, Madinah. Yang di Mekah disebut surat Makkiyah. Ciri-cirinya suratnya pendek-pendek seperti yang tercantum di dalam juz 30, berisi tentang akhirat, ya, akidah, seruannya umum, ya ayuhan nas qul a'udzu birabbin nas. Surat Madaniyah suratnya panjang-panjang, di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, berisi tentang hukum dan ibadah, dan seruannya khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Maka puasa itu seruannya khusus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, yang gak ada imannya gak akan terpanggil. Coba aja lihat entah nih pasar-pasar nih, kelihatannya orang Islam, enteng aja minum jus, ya, siang-siang pagi-pagi pegang rokok, nggak menghargai saudaranya yang muslim berpuasa. Anak TK, anak PAUD aja belajar sampai zuhur puasa. Kelihatannya orang Islam, kelihatannya gitu, tapi nggak puasa, karena nggak terpanggil, karena memang ini adalah perintah khusus untuk menerima ibadah khusus. Kutiba alaikumusiyam. Ada siam, ada saum. Kalau saum itu masih umum, kita nahan kentut, nahan lapar, nahan marah, namanya saum. Kalau siam pengertiannya kepada puasa Ramadan, menahan diri dari subuh sampai maghrib, menghidupkan malam-malamnya dengan, ya, tarawih, tilawah, muhasabah, zikir dan seterusnya. Itulah siam. Kalau kita ngambil ilustrasi, ada namanya pas pampres, Pak, ya kan? Kalau Bapak di militer lebih paham, ya. Diambil dari 4 angkatan kan unsurnya, angkatan darat, laut, udara, kepolisian. Apa semua tentara bisa jadi pas pampres? Nggak bisa. Ada seleksi yang ketat, ya kan? Dari tiap unsur tuh yang kemampuan intelijensianya paling bagus, cerdasannya, ilmu bela dirinya, kecekatannya. Jadi ada persyaratan yang tidak bisa sembarangan orang jadi pas pampres. Kenapa? Karena dia akan menerima tugas khusus, menjaga orang nomor 1 di negerinya, yang keselamatannya harus dia jaga penuh 24 jam, yang dia harus pertaruhkan jiwa, raga dan nyawanya. Maka berbahagialah kita yang bisa menerima dan melaksanakan ibadah puasa, karena dia perintah khusus pada orang-orang yang ada iman di dalam hatinya.
Untuk menerima apa? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan sekalian berpuasa. Kenapa? Karena ibadah puasa bukan ibadah yang main-main, bukan perintah yang main-main. Itu adalah ibadah khusus. Karena sekedar tidak makan tidak minum saja, ya nggak usah bangga kita bisa puasa. Ternyata jamaah sekalian, hewan juga punya insting berpuasa sejak zaman baheula. Ayam, coba lihat unggas ayam, angsa, itik, itu kalau mengerami telurnya dia puasa selama 3 minggu, baru keluar sarangnya 2 hari sekali. Instingnya. Makanya unggas kalau lagi ngeramnya telurnya bobotnya turun bisa separuh kan. Karena puasanya ayam 48 jam, bayangkan 2 hari. Kita paling 12 jam. Dan puasanya unggas berprestasi. Setelah 3 minggu dia puasa, menetaskan anak-anaknya, bermanfaat buat makhluk di sekitarnya, buat manusia. Ular juga punya insting berpuasa. Kalau kita belajar di sekolah ya, di SMP ada istilah hibernasi. Di sungai Amazon ada namanya ular anaconda, yang dewasa bisa 10 meter lebih. Kalau udah lapar dia bisa menyergap babi hutan, kambing hutan, kijang. Dia lilit, diremukkan, ditelan utuh. Setelah itu dia hibernasi puasa 40 hari. Ular tidur saja, puasanya ular tidur aja. Nah, itu puasanya ular, tidur aja. 40 hari kemudian dia berganti kulit ya. Kita yang selama Ramadan kalau puasanya hanya diisi dengan tidur saja, itu kategori puasa ular. Nah, khawatir ntar sebulan kemudian kita ganti kulit. Kalau hanya tidur aja aktivitas puasanya, ular lebih hebat, 40 hari puasa. Beruang grizzly juga begitu di Eropa. Kalau menjelang musim semi, dia makan ikan salmon banyak-banyak. Bobotnya bisa 2-3 kali lipat. Begitu musim salju, instingnya mencari gua-gua dan lubang-lubang, hibernasi 2 bulan, Pak. Selama musim haji, lebih hebat lagi. Dia hibernasi sampai badannya kurus, makan dari lemak yang ada di tubuhnya. Setelah salju berakhir, musim semi tiba, si beruang grizzly ini laparnya bukan main. Apa aja dia makan, temu bangkai dimakan, sampah dimakan, buah dimakan. Nah, kita yang siangnya tenang berpuasa, malamnya makan apa saja kita mau makan, maka kategorilah puasa beruang. Karenanya sekedar tidak makan tidak minum, hewan bisa, nggak perlu diajari. Kata Quran, la'allakum tattaqun, di mana ada tarbiyah di sana, ada pendidikan dalam puasa Ramadan, yaitu agar kita membina, membentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah goal dari puasa Ramadan ya. Sehingga dengan kita berpuasa, yang pertama melahirkan empati, menumbuhkan simpati. Karena orang yang nggak pernah lapar, susah itu empatinya dihidupkan. Ya, kalau dari kecil biasa kenyang, biasa senang, susah Pak. Sehingga dengan kita lapar, merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Kan ada dialog kalau orang lapar itu Pak. Yang pertama, apa yang kita makan hari ini? Ya, Pak, apa yang kita makan hari ini? Bapak nggak kerja, pabriknya tutup, tenaga tekon udah dihapus, nggak diperpanjang lagi kontraknya. Tetangga tidak tahu, saudara jauh, apa yang kita makan hari ini. Maka puasa supaya kita peka kepada golongan ini. Makanya Quran mengecam kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama?
Ya, mereka ngaku orang Islam, bohong itu, pendusta. Apa cirinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu, kata Quran, mereka yang suka menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Mari kita mendatang. Jangan sampai di masjid kita ada jamaah yang ketika buka bersama nggak dimakan tuh takjilnya, dia pegang aja. Ada pengurus yang peka, Bapak tadi saya lihat makanannya nggak dimakan, cuma minum doang. Bapak puasa kan? Puasa. Kenapa nggak dimakan? Kalau saya makan ini, anak istri saya nggak makan apa-apa. Biarlah buat orang di rumah, saya cukup minum aja. Maka sang pengurus yang peka tadi segera, kalau gitu masih ada banyak Pak nasi kotak, bawa pulang buat makan dan sahur. Dengan gembira dia pulang. Hari itu selesai, entah besok bagaimana lagi. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai itu terjadi di lingkungan kita. Sebagai pengurus masjid, mari kita mendata, adakah jamaah kita yang duafa? Ya, sebagai pengurus RT, mari kita peduli. Siapa di antara warga kita yang memang duafa, yang tidak mampu? Sehingga jangan lagi ada orang-orang yang lapar di sekitar kita. Rasulullah SAW sangat peka dan peduli. Bahkan beliau orang yang lebih sering menahan lapar dari siapapun. Pernah lagi sholat Isya, tiap kali bergerak Rasulullah ada suara yang aneh di badannya. Umar yang kritis yang ada di belakang Nabi tanya, ya Rasul, engkau lagi sakit? Enggak, kalau sakit saya enggak jadi imam. Tapi mengapa tiap kali bergerak sholat ada yang aneh, suara aneh di perutmu? Rupanya gesekan batu mengganjal perut Nabi terdengar. Kamu tahu ya Umar? Tentu ya Rasul. Di muka gamisnya ada stagen, kain melilit di pinggangnya. Ketika dicopot kainnya berjatuhan batu-batu di pinggangnya. Untuk apa ini ya Rasul? Menahan lapar. Jadi dari subuh lapar minum, haus minum. Jamaah nangis Umar bin Khattab. Ya Rasul, kalau cuma makan saja kami siap memberikan makanan yang terbaik. Kenapa nggak cerita kepada kami? Kami bisa memberikan makanan yang terbaik di Madinah untukmu. Dan siapa yang tahu kau belum makan, wajahmu tetap sumringah. Itulah Nabi. Kata Nabi masih dengan senyumnya, ya Umar, kalau masih ada umat yang kelaparan, bagaimana aku bisa mengeluh lapar kepada kalian? Ini harusnya dibikin sinetron, diviralin tuh, bagus, ditonton oleh pejabat-pejabat kita. Hari ini kita menyaksikan ironi yang luar biasa. Di tengah bangsa ini sedang kebingungan, di tengah anak sekolah bingung untuk bayar uang UKT, di tengah ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang mempertontonkan kemewahan dan kezaliman. Di Kalimantan beritanya viral tuh, 700 kilogram emas Kalimantan diselundupkan keluar. Bayangkan 700 kilo. Dan sedihnya pelakunya dihukum bebas. Harvey Mois batubara berapa kemarin? 271 triliun. Belum selesai masalah dia, kemarin kita dihebohkan lagi. Dari tahun 2018-2003 kita beli Pertamax, ternyata isinya Pertalite yang dikasih pewarna kayak Pertamax. Menurut kejaksaan, berita yang viral, kerugian dan keuntungan pribadi yang didapat dari pelaku
193 triliun. Negeri kita nggak miskin, Pak. Bayangkan kalau uang-uang itu terselamatkan, sementara hari ini ribuan buruh Sritek lagi nangis karena dibangkrutkan pengadilan. Ribuan pegawai-pegawai nangis karena pabriknya udah nggak jalan. Sekarang bagaimana orang mau buka usaha? Ya. Izinnya susah, belum dari lembaga resmi, preman-preman. Saya pernah ceramah di satu departemen, cerita, iya Ustaz, ceramah begini, gimana kita mau, bukan nggak mau bantu, saya mau bikin pabrik tanah saya, bikin pabrik buat nampung 1.000 orang, begitu mau bikin dihalangi preman-preman bawa golok segala macam, minta dana koordinasi berapa, 100 juta, coba. Tanah beli sendiri, izin udah beres, nggak boleh bangun. Ya kemarin lagi rame kan, di mana tuh Tangsel, sebuah mie remaja, mie gacoan, mau bikin lahan parkir dia acak-acak ormas. Jadi susah kita ini, mental. Harusnya Ramadan menjadi sarana kita mengevaluasi diri. Ada orang yang dialognya, apa yang kita makan hari ini, dia nggak jelas mau makan apa. Di tengah-tengah negeri yang gemah ripah loh jinawi, kita bukan bangsa miskin sebetulnya. Pengelolaan yang tidak adil, manajemen yang tidak benar. Bayangkan kalau itu baru 3 yang saya sebutkan, yang ketahuan, bagaimana nggak ketahuan? Menurut para analisis itu seperti gunung es, lebih besar lagi. Ya, bahkan menurut Pak Mahfud MD, kalau dana batubara yang 270 triliun terselamatkan itu dibagi rata ke warga kita, 10 tahun orang insya nggak usah kerja, dapat santunan 10 juta tiap bulan. Coba. Ya. Jadi mari kita berkontemplasi dengan puasa. Yang kedua, ada orang yang dialognya, di mana kita makan hari ini. Orang yang kebanyakan duit, yang berlebihan hidupnya, mau makan di mana, buka di mana, ya, hotel mana, restoran mana, di mana kita makan hari. Yang ketiga ini yang repot, siapa yang kita makan hari ini? Yang kerjanya makan hak orang. Naudzubillah. Maka puasa tadi la'allakum tattaqun, membina, membentuk kita menjadi karakter yang bertakwa. Maka pada bulan Ramadan sarana Allah mentarbiyah kita, kawah candra di muka. Ya. Kalau bahasa sekarang ini red-rednya umat Islam, ya kan? Ya, kemarin ada red-red, Islam apa lagi itu baru. Ini red-rednya kawah candra. Kalau kita dulu namanya waktu kita sekolah zaman Orde Baru ada penataran, ya, supaya kita faham sebagai warga apa sih pedoman bangsa kita Pancasila. Maka hari ini Allah menanamkan itu. Maka ini penataran secara universal yang luar biasa. Maka di bulan ini la'allakum tattaqun, membina, membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa yang dibina? Kita bisa lihat surah Al-Baqarah yang ketiga. Ya, dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman cirinya adalah beriman kepada yang gaib. Maka Ramadan sarana menumbuhkan keyakinan kita kepada yang gaib. Yang kita bekerja bukan atas pantauan manusia, tetapi atas nurani. Nggak ada ukurannya, Pak. Makanya kata Nabi, as-saumu li wa an azibi. Puasa itu khusus untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Kalau kita mau sholat kelihatan, Pak. Bapak habis sahur jam 4, setengah 5 pakai sarung, pakai gamis, pakai koko ke masjid. Mau sholat ini Pak Haji mau ke masjid. Hari Jumat pagi jam 11 kita rapi,
keluar rumah pakai baju putih, koko putih. Orang apa juga bapak ini mau sholat. Orang mau kalau mau haji umroh juga kelihatan. Undang tetangga walimatus safar, diantar sampai bandara oleh keluarga. Pulang dipanggil bapak ibu haji. Ada ukurannya. Orang berzakat ada ukurannya. Oh, bapak ini dermawan, sering berinfak. Walaupun mungkin dia berinfak diam-diam, tetap Allah akan menunjukkan kebaikan dan kemuliaannya. Tapi kalau orang puasa nggak ada ukurannya. Apa ukurannya? Nggak ada. Makanya kata Nabi, as-saumu li wa ana azibi. Puasa itu khusus untukku, kata Allah, dan aku yang mengganjarnya. Maka Ramadan menumbuhkan, menghidupkan empati dan simpati kita, berdialog dengan hati nurani. Kata Nabi, jika engkau punya persoalan, istafti qalbak, cukuplah berdialog, minta fatwa kepada hati nuranimu. Kira-kira pantas nggak ya? Boleh nggak ya? Begitu kita jadi pimpinan, jadi ketua, di proposal 4 tambah 4 harusnya 8, kok jadinya 12. Di situ dialog hati. Kok ini kenapa jadi 12? Harusnya kan 8, 4 tambah 4 proposal ini. Biasa Pak, yang lama juga begitu ntar. Nanti kita bagi rata, oh nggak bisa. Saya nggak bisa begini. Ya. Nanti resiko Bapak diberhentiin, ya nggak apa-apa. Mendingan saya berhenti nggak punya jabatan, dari punya jabatan harus menzolimi keimanan saya. Maka itu yang terjadi di masa Khalifah Umar ketika di ujung perkampungan bertemu anak muda gembala. Ketika coba dia bujuk untuk membeli kambingnya, dia menolak dengan alasan fa'ainallah, di mana Allah? Bukankah Allah melihat transaksi kita? Tuhan, mohon maaf saya nggak bisa. Maka dipeluk anak muda ini, kata Umar, di tengah padang pasir yang gersang masih ada iman yang tumbuh subur di sini. Maka yang kedua, ya, yang pertama yu'minuna bil ghaib, menumbuhkan keimanan, ya, pada yang gaib, menghidupkan empati simpati kita. Wa yuqimuna shalah, ya, melaksanakan salat. Mari kita hidupkan salat kita, ya. Bulan ini ibadah sunnah diganjar pahala wajib, yang wajib diganjar sampai 70 marat, 70 kali lipat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang Allah berikan mereka mengeluarkan infaknya. Mari kita berbagi dengan saudara kita yang tadi disampaikan. Allah mentarbiyah bagaimana hidup yang sulit, bagaimana perut yang lapar, bagaimana suasana orang yang kekurangan. Kita rasakan langsung sebulan ini, sehingga menumbuhkan kepekaan, keprihatinan, dan sikap toleransi saling menolong di antara kita luar biasa, ya. Maka ketika ini tumbuh, akan luar biasa keberkahan di antara kita. Kata Nabi, wallahu fi auni abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya, ya. Oke, ini saja sebagai pengantar. Jadi kata waktunya maksimal 20 menit, ya. Karena sedang Ramadan. Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa jawab saya jawab, tidak bisa kita cari kebenarannya. Wallahu bishawab, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, pada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.